Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Tentu amalan ini memiliki keutamaannya tersendiri. Ada manfaat dan juga tujuan di balik bersedekah ini. Khususnya bagi kita yang suka bersedekah ini tentunya ada manfaatnya ya. Yang kita rasakan baik itu secara materi maupun secara rohaniah. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut nih, kira-kira sebenarnya berbagi atau bersedekah ini keutamaannya seperti apa dan bagaimana caranya kalau kita untuk bisa menumbuhkan atau membangkitkan rasa kebersamaan kita, rasa ingin berbagi kita melalui bersedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang yang kita sayangi juga tentunya. Hari ini akan kita bahas lebih lanjut dalam tema indahnya bersedekah dalam Bincang Lifestyle. Hari ini saya tidak sendiri, tentunya sudah hadir di studio. Saya akan sapa dulu yang pertama, narasumber saya ada Mbak Rizky Mailan SPSI. Ini beliau adalah seorang relawan sedekah. Assalamualaikum Mbak Rizky, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak ya, luar biasa nih kita hari ini akan berbincang bersama Mbak Rizky. Tapi tentunya nggak hanya Mbak Rizky di sini, saya juga sudah kehadiran narasumber saya yang juga nggak kalah menginspirasinya. Ada Bapak Dr. HM Najid Asmani, seorang ketua takmir masjid. Assalamualaikum Pak Najid, apa kabar Pak? Waalaikumsalam Mbak Caca dan pemirsa TVRI. Indahnya sedekah. Indahnya sedekah, tema kita hari ini sangat menarik ya Pak ya. Luar biasa. Nanti Pak Najid di sini juga akan berbagi cerita juga dan juga pengalamannya kenapa sih bersedekah ini sangat menarik dan punya keutamaannya tersendiri. Dan pemirsa di rumah ini juga bisa bergabung bersama kami ya melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau di 0811 787 1974. Baik, ini saya akan ke Pak Najid dulu nih. Pak Najid, kalau kita berbicara mengenai sedekah ya Pak ya. Sebenarnya sedekah ini orang itu kan kebanyakan berpikirnya berupa uang ya atau fresh money. Sebenarnya sedekah ini nilainya itu seperti apa sih Pak? Maksudnya bentuknya itu yang bisa atau yang umumnya dilakukan oleh orang ini apa saja? Ya Mbak Caca, sebetulnya konotasinya sedekah itu artinya luas. Memberi sesuatu untuk menyenangkan orang dan membina hubungan sosial. Selama ini kita kenal sedekah itu hanya seolah-olah orang mengadakan hajatan bersedekah hanya untuk kelompok-kelompok marginal. Tapi dalam arti luas, sedekah itu adalah berinfak. Berinfak di dalam agama kita ya. Sedekah itu ada dua, ada sedekah materi, tangible, dan ada sedekah non-materi, intangible. Kalau yang materi itu kita kenal dalam istilah yang populis adalah filantropis. Menyedekahkan harta benda pada seseorang untuk berbagai kegiatan. Kalau yang intangible ini, yang non-materi itu adalah voluntary, relawan. Jadi menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan perasaannya, menyumbangkan ilmu, menyumbangkan waktunya. Kayak Mbak Kiki ini, itu lebih dominannya sama dengan saya. Sebetulnya saya adalah lebih banyak ke voluntary atau relawan. Apalagi sekarang sebagai posisi sebagai ketua masjid. Betul. Oke, jadi memang ternyata bentuk sedekah ini banyak seperti itu ya Pak ya, dan tujuan utamanya adalah untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, khususnya dilihat dari orangnya sekitar dulu seperti itu ya Pak ya. Baik, nah ini sangat menarik ya kalau Pak Najid tadi mengatakan tadi sedekah itu ada dua, ada materi dan juga non materi. Salah satu non materinya ini yaitu volunteer ya Pak ya, yaitu relawan. Saya mau nanya ke Mbak Kiki nih, Mbak Kiki, sebenarnya apa yang membuat Mbak Kiki ini begitu tertarik ya? Karena kan untuk menjadi seorang relawan khususnya diberikan amanah itu kan tidak mudah gitu kan ya. Kalau dari Mbak Kiki sendiri sebenarnya kenapa tertarik untuk menjadi seorang relawan sedekah? Ya, jadi memang awalnya karena menerima amanah. Ya, dan memang dari kecil orang tua mengajarkan untuk berbagi. Cuma kalau untuk berbagi diri sendiri kayaknya kita tidak punya skup yang luas. Ya, jadi kenapa kita tidak mengkoordinir? Dan awalnya kita mengkoordinir dari lingkungan kita sendiri.
karena ada media sosial, ya, jadi akhirnya kita bisa posting, kita bisa cerita gitu kan. Nah, jadi terkumpullah banyak sampai sekarang. Tidak sengaja di tahun kemarin saya bertemu dengan Bapak Najib, dikenalkan sama salah satu teman saya yang memang kita sama nih, hati kita sama, yang sama ya, satu frekuensi. sama. Jadi saya melihat ada satu masjid yang ini visi dan misinya bagus, masjidnya modern dan ingin bersedekah seperti itu, membangun masjid sampai lantai 4. Jadi masjid ini masjid modern yang bekerja sama UMKM juga, bekerja sama dengan ekonomi kreatif juga, dan belum selesai masjid ini. Nah, jadi saya berpikir kenapa tidak saya bantu di sana menjadi relawan. Saya basicnya IO, terus katanya kita sama-sama nih gimana caranya ngeramaikan masjid seperti itu. Nah, akhirnya ya kita sampai sekarang tetap kerjasama. Dan setiap Jumat ya Pak Najib ya, 600 bungkus alhamdulillah ya. 600 bungkus alhamdulillah, dan setiap kegiatan kita sekarang tidak banyak menggunakan anggaran masjid. Karena teman-teman relawan yang di belakang saya ya, saya bilang. Itu juga sudah banyak ya Mbak ya yang mendukung. Jadi kita itu bisa bersedekah, ibaratnya sedekah kita tuh tidak banyak, sedikit, tapi karena dibantu teman-teman relawan, akhirnya yang sedikit jadi banyak. Betul. Iya, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Iya, jadi setiap kegiatan ada yang bawa makanan, ada yang memberikan donasi uang, ada juga yang tadi tenaga. Kalau mau dihitung nominal udah lumayan banyak, tapi karena kita sama-sama ikhlas bersedekah, akhirnya alhamdulillah terus menerus nih, dan itu ditularkan. Satu hal yang bikin kita kenapa nyaman berbagi, bersedekah, bertenaga, kita tuh bahagia Mbak. Yang pertama bahagia, yang kedua Allah menjanjikan kita dijauhkan dari bala musibah, dan juga setiap sedekah itu kan kaliannya banyak. Dari 7 bulir menjadi 70, 700, 7.000 seperti itu. Dan kami mengalami sendiri bahwa ketika kita bersedekah, selain bahagia, kita juga dikasih kesehatan. Dan satu lagi Mbak, setiap orang bilang say thanks itu, bilang terima kasih, itu sangat sangat memacu kita happy, adrenalin meningkat, dan memacu kita untuk lebih banyak lagi bersedekah dan berbagi. Dan akhirnya Mbak, sekarang itu banyak yang inbox, terus ngobrol di grup, ada yang memang mengirimkan gambar, dan kita tetap cross check. Jadi memang kita turun ke jalan juga gitu. Baru-baru ini belakangan ada yang ibunya meninggal sakit tumor kanker, kemarin saya di inbox juga, saya cross check, ternyata betul. Saya cuman pajang aja chatan orang itu, terus teman-teman langsung mbak nitip, mau membantu ya Mbak ya. Dan mereka nggak cross check gitu, misalnya Mbak sudah belum ya, ada fotonya nggak, dan karena mereka tahu saya juga kadang ada yang saya share, ada yang nggak, karena kan kadang nggak enak juga kan, nanti dibilang ria atau memanfaatkan kesedihan orang gitu. Kalau dulu sebelum pandemi saya sering share. Pas pandemi saya sering share, rumah saya tuh kan dijadiin posko pada saat itu. Masya Allah. Posko sedekah. Nah, jadi setelah itu saya agak milih-milih nge-share-nya. Tapi kata suami saya, kalau nggak di-share nanti orang nggak tahu. Makin banyak kita share, makin banyak orang yang mau menitipkan sedekah. Dan makin banyak yang bisa kita cover. Jadi tetap harus di-share walaupun kita tetap memilih dan memilah seperti itu. Jadi harus dipilih dan dipilah juga, betul. Baik dilihat kembali kira-kira yang memang menerima ini memang sangat membutuhkan, artinya amanah sekali yang dititipkan ini juga memang sudah nantinya akan diterima dengan baik gitu ya Mbak ya. Insya Allah Mbak, kalau kurang-kurang tetap kita tambahin insya Allah. Masya Allah. Jadi jangan sampai ada kekurangan lah Mbak ya, di situ berusaha maksimalnya seperti apa. Nah ini saya mau beralih lagi ke Pak Najib nih. Pak Najib ini sangat menarik ya, kalau tadi Mbak Kiki sempat menyampaikan bahwa awal mulanya tadinya sebelumnya tidak kenal gitu ya, dilihat artinya masjid di tempat Pak Najib ini sangat menarik gitu kan ya, modern dan juga memang fokus terhadap bersedekah. Nah biasanya di sini di masjid tempat Pak Takmir ini sendiri bersedekahnya tadi 600 bungkus ya Pak, apa yang menginisiasi awalnya untuk memang masjid ini harus menjadi masjidnya umat gitu ya, harus bisa bersedekah juga untuk umat gitu, silakan. Makasih Mbak Caca dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Pada prinsipnya sebetulnya 3 rujukan kita bersedekah itu. Pertama, rujukan diri sendiri. Kedua, rujukan Al-Qur'an orang lain. Ketiga, rujukan Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika masih kecil, ketika kita sekolah atau di rantau, kalau orang memberi uang pada kita, itu kita merasa senang, happy. Wah, saya diberi oleh paman saya uang. Sampai sekarang
orang-orang yang pernah memberi uang kepada kita tuh ingat. Jadi rujukannya diri sendiri bahwa kalau kita itu diberi orang enak. Sebaliknya kalau kita memberi orang demikian juga. Saya banyak di beberapa tempat yang tidak kenal mungkin saya kasih misalnya ketemu dibayarin. Suatu ketika saya ketemu seseorang. Begitu saya berurusan di satu kantor, Pak Najib udah beres semua. Loh, kenapa? Pak Najib dulu pernah bantu saya. Masya Allah. Gitu ya kira-kira. Jadi kita pengalaman. Yang kedua, melihat pada orang lain. Orang lain dari berbagai tingkatan. Ada orang kaya, ada orang sedang, ada kelompok miskin. Kok mereka bersedekah? Saya pernah melihat terharu di saat di masjid, orang itu biasa-biasa saja, mungkin kalangan yang marginal ya. Kok dia bersedekah dengan uang jumlah yang besar? Kita ini menjadi inspirasi kita. Dan kita lihat orang-orang yang sedekah itu selalu happy, selalu banyak teman. Jadi rujukan kepada orang lain. Yang ketiga rujukannya itu adalah Al-Quran dan hadis. Mungkin ada di surat Al-Baqarah ayat berapa 261 sebutir biji menghasilkan 7 tangkai 100. Jadi ada imbalan dari Allah SWT kalau berimpak. Ada juga surat Al-Hadid 18 apabila seorang laki-laki atau perempuan itu bersedekah meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dan Allah akan membalas berlipat ganda pahala dan sebanyak-banyaknya. Jadi Mbak Caca, 3 rujukan inilah. Kita di Masjid Baitur Rahman ya membangun renovasi itu awalnya 13 juta. 13 juta. Tapi kita pada awal itu kita buka, bantu, kita adakan sedekah terus walaupun kondisinya sedang membangun, kita undang para ulama-ulama, masyarakat kita siapkan sarapan pagi. Banyak tantangan bagi orang, kok masjid sedang membangun. Tapi kok terus bersedekah. Bagi kita yakin pada rujukan Al-Quran dan Al-Hadis itu lipatannya berganda. Alhamdulillah dengan kita selalu bersedekah, mengajak orang untuk bersedekah, itu banyak sekali impak yang hadir. Tapi tentunya dari diri kita kan ada trust keterbukaan. Jangan memakan uang sedekah. Jadi Masjid Baitur Rahman alhamdulillah sekarang ya tadi dikemukakan lebih banyak sekali. Apa yang dikemukakan oleh Mbak Kiki betul. Dulu kita kalau mengundang MAI nasional tuh biaya sendiri. Sekarang enggak. Saya tanya Mbak Kiki, perlu tambahan uang? Enggak perlu. Pak Ketua katanya, cukup kita. Ya. Dan dai-nya luar biasa. Dai-nya bukan kaleng-kalengan dari ini. Jadi prinsipnya kita senang menerima pengalaman menerima sedekah pada masa lalu maupun sekarang. Ketika orang berimpak untuk masjid luar biasa. Kita sujud syukur pada saat tertentu kita kekurangan dana ada orang sedekah. Melihat orang lain bersedekah, memberi sedekah senang hidupnya, banyak pergaulan, diterima di mana-mana. Dan juga rujukan Al-Quran tentunya itu tidak bisa kita pungkiri apa yang dikatakan tadi oleh Mbak Kiki bahwa balasan itu selalu sesuai dengan kebaikan-kebaikan kita itu, Pak Caca. Oke, jadi artinya begitu mengutamakan sedekah ini mendapatkan manfaat yang luar biasa juga seperti itu ya Pak ya. Dan Pak Najib pun juga merasakan sendiri seperti itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Najib yang awalnya dana pembangunannya hanya 13 juta sampai sekarang nilainya 10,5 M ya Pak, itu luar biasa sekali. Ini apa yang mungkin membuat Pak Najib sendiri ini ya merasa bahwa memang menarik gitu Pak, untuk orang nih mau bersedekah seperti itu. Dan pasti Pak Najib ini melihat gitu ya, yang awalnya tadinya dari 13 M itu kan artinya angka yang kecil, yang cukup kecil seperti itu ya Pak, untuk membangun sebuah masjid, sampai akhirnya bisa menjadi nominal yang sekarang, itu seperti apa? Yang jelas kita harus membentuk teamwork, orang-orang yang punya kredibilitas di dalam satu masjid, walaupun kelompok kecil, yang banyak dikenal oleh orang. Dan tingkat kejujuran orang itu dipercaya, dan orang-orang itu memang kumpulan orang-orang yang suka bersedekah. Jadi teamworknya harus kuat. Yang kedua harus membuktikan apa yang diinfakkan orang itu ada hasil. Ada hasil, dan yang ketiga terbuka. Kita terbuka ya, setiap infak orang, setiap satu orang berinfak kita informasikan ke media sosial, ke WA dan juga itu. Jadi dan kita yakin bahwa
Kalau kita sudah punya bukti dan trust, dengan bukti hasil kita publish itu di medsos, kita punya podcast tersendiri dengan kerjasama dengan Ustadz Dery Sulaiman, mungkin kenal Mbak Caca. Ya di tengah jalan melihat bagaimana masjid ini dibangun dengan suatu bentuk yang tanpa meminta-minta, tanpa menghambakan diri dengan orang, akhirnya dia support dengan membangun galeri Al-Quran. Akhirnya berdatangan dari seluruh Indonesia, bahkan lebih dari 12 negara yang berimpak di Masjid Baitur Rahman. Wow, luar biasa. Destinasi wisata. Jadi destinasi wisata religi ya Pak ya. Udah banyak yang datang kemarin, ada juga dari. Wah, Masya Allah. Dan tentunya sampai sekarang itu juga perkembangannya masih terus berlanjut karena tadi masjidnya ini menjadi masjid yang memang dicintai ya Pak ya oleh umat dan juga oleh masyarakat sekitar, khususnya karena tadi senang untuk berbagi, jadi menjadi manfaat juga. Ini kita nikmati dulu ya teh kita hari ini nih. Saya tadi udah menyiapkan juga luar biasa karena Pak Najib dan juga Mbak Kiki mau datang ya. Makasih, kita ngeteh dulu dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Bincang Lifestyle. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan fashion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan dalam kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Kita masih dengan tema yang sama yaitu indahnya bersedekah. Ini berbincang bersama Mbak Kiki dan juga Pak Najib. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau di 0811 787 1974. Baik, saya sekarang mau ke Mbak Kiki ya. Mbak Kiki, kalau Mbak Kiki kan seorang relawan, artinya sudah cukup banyak ya Mbak ya melihat pengalaman, memiliki pengalaman khususnya ini untuk berbagi, bersedekah gitu ya, menyampaikan amanah seperti itu, menyalurkannya. Kalau Mbak Kiki melihat sendiri perkembangan dari masjid di tempat Pak Najib ya, Mbak Kiki ini melihat seperti apa Mbak ya? Ini sangat menginspirasi sekali tentunya. Ya, jadi awal saya bergabung itu kan saya melihat ini kenapa masjid ini unik gitu loh. Setelah unik saya juga lihat ini visi dan misinya bagus banget kan.
Lanjut saya di sana, waktu itu kita bulan puasa ya Pak ya? Ya. Bulan puasa, saya lihat dari awal Ramadan itu udah ada itikaf. 40 hari. Jadi sebelum ya, dari sebelumnya udah itikaf, dari 40 hari ya. Terus itu buka puasa bersama, terus itu juga sahur bersama. Saya bilang ini dananya dari mana? Kan karena masjid ini sendiri juga kan lagi membangun seperti itu kan. Jadi dananya dari mana? Saya bilang. Ya ini semua dari relawan. Wah hebat ya, saya bilang. Saya bisa bantu apa di sini? Seperti itu. Terus kita juga masih ada podcast ya Pak ya? Ya, ada podcast juga. Kita bikin acara masak bareng, kita bikin talso bareng kayak gitu. Terus pelatihan. Nah, lanjut juga kita akhirnya bikin semua kegiatan di sana, termasuk kita bikin ruang serbaguna. Disiapkan. Jadi saya dikasih kantor di sana. Ya kalau udah dikasih kantor berarti kan saya harus terus di sana nih. Iya. Saya bikin UMKM di sana jualan juga, kantin-kantin jalan. Terus ruang serbagunanya bisa untuk akad nikah segala macam. Karena saya berpikir tidak harus dari sumbangan kan uang itu masuk, tapi juga dari kegiatan-kegiatan masjid lainnya. Dan jadi doain saja semoga masjid ini cepat selesai ya, sesuai dengan yang kita mau. Di lantai atas sekali rencana kita juga ada tempat nongkrong tapi yang syariah gitu ya, seperti itu. Nah jadi kenapa kita bikin seperti itu? Karena saya pengennya semua segmen, semua kalangan main ke masjid. Memang benar-benar suka untuk ke masjid ya Mbak? Iya. Betul. Oke. Jadi kan kalau orang yang biasa ngaji itu biasa tuh main ke masjid kan. Tapi kalau misalnya orang awam, anak muda terus nongkrong pas azan, mereka tuh ngelihat masjid udah deket mau sholat, nggak ada alasan ninggalin sholat seperti itu. Baik-baik, ini sangat menarik sekali nih. Artinya memang punya visi misi yang sama tadinya ya. Awalnya pasti cinta dulu untuk bersedekah, mau dulu untuk bersedekah sampai akhirnya bisa mengajak orang lain juga nih. Nah saya penasaran dengan Pak Najid. Pak Najid bisa menjadi seorang ketua takmir masjid, mengkoordinir juga seperti itu ya Pak ya. Pasti awalnya Pak Najid juga punya pengalaman tersendiri nih. Kenapa akhirnya Pak Najid ini awalnya pasti mulai dari senang bersedekah dulu gitu. Apakah punya pengalaman pribadi nih Pak terkait dengan bersedekah gitu? Silakan. Kalau sedekah yang bersifat finansial mungkin tidak saya kemukakan di sini. Tapi saya orangnya tipenya senang berprestasi. Senang yang indah-indah. Ya, yang indah-indah, pokoknya kalau saya itu bekerja, saya harus di luar ekspektasi orang. Ya saya kan sebagai seorang dosen ya, saya 70 tahun, masih muda kan? Masih muda Pak. Satu-satunya takmir yang Masya Allah. yang masih muda. Saya berpengalaman sebagai dosen, saya juga banyak bekerja di konsultan di perusahaan asing dan perusahaan domestik. Dan juga terakhir saya 14 tahun di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk juga sebagai staf khusus dan tenaga ahli DPR RI bersama Pak Alex Nurdin. Ya bukannya saya bercerita kan, alhamdulillah saya hampir 35 negara bisa berkeliling menyerap beberapa pengalaman. Jadi ke Kepsta ini juga murid saya itu di Fakultas Pertanian. Jadi bisa tanya ke beliau bagaimana keberadaan saya waktu saya menjadi dosen, terutama di dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Yang penting kita itu membangun akses. Saya di KNPI, di AMPI ya. Bagaimanapun kita itu senang berorganisasi, senang bergaul dengan masyarakat, dan kita banyak menyerap ilmu. Dan tadi saya katakan memang ketika masih kecil kan ada dulu di bulan Sa'ban ya, bulan sekarang di akhir Ramadan itu masjid-masjid Surau itu menyelenggarakan makanan. Kita senang. Kita senang. Jadi perasaan senang itu harus kita tularkan kepada pihak lain. Jadi kita yakin dengan ayat Al-Qur'an tuh. Di masjid kita itu orang-orang baik yang berpartisipasi itu tidak kita undang. Datang sendiri termasuk Mbak Kiki. Nggak kenal sama sekali. Saya senang sama Mbak Kiki ini. Sudah menghilangkan beban saya hampir 30% dulu mencari uang, mencari ini. Menghubungi da'i. Dengan kehadiran Mbak Kiki, itu sudah kontraplo. Ustadz dari Sulaiman sendiri datang. Nggak kita undang. Alhamdulillah. Datang sendiri. Berapa lagi Richard Lee, yang lain-lain, donatur dari ini, nggak kita undang. Jadi balasan itu Allah yang memberikan balasan. Karena kita yakin, saya yakin dengan
tadi dikatakan surat Al-Hadid ayat ke-18 maupun Al-Baqarah 261 itu kita berbuat ikhlas. Ya, ikhlas itu tanda petik ya. Saya nggak bisa bilang ikhlas. Bagi saya sedekah itu ria atau tidak ria itu Allah yang menilai. Yang penting apapun perbuatan baik itu orang menikmatinya. Urusan ikhlas, ria atau tidak itu tidak. Sedekah juga kalau untuk pribadi nggak boleh kita kemukakan. Iya. Saya misalnya bantu Pak Kiki, dia kesulitan uang. Saya cerita nggak boleh. Tapi kalau membangun masjid itu pahala dengan kita memukakan itu memotivasi menjadi inspirasi orang ya, untuk ini. Bisa bersedekah ya, juga jadi gitu. Prinsip kita, kami punya orang-orang komunitas walaupun terbatas, orang yang suka bekerja, yang punya uang, yang punya sebagai filantropi juga sebagai apa namanya tadi volunteer. Mereka mau bekerja siang malam di masjid, mereka memberikan masukan, memberikan uang, mencarikan jalan. Tapi mereka tidak mengekspos berapa banyak. Akhirnya tumbuh yang lain melihat perkembangan-perkembangan. Dan kita tetap komunikasikan. Allah juga kan mengkomunikasikan, menciptakan manusia itu untuk mengkomunikasikan tentang keciptaan Allah, tentang keberadaan Allah, kan perlu dukungan manusia juga. Iya. Kalau kita tidak mau berkomunikasi, salah juga. Betul. Nah, itu komunikasi, menjalin hubungan yang baik, tadi apa ya, dengan segala ilmu ini kan juga itu kan juga menjadi sedekah ya Pak sedekah, ya. Ilmu kita bisa memberikan dan menurunkannya seperti yang Pak Najib lakukan gitu kan, berbagi juga melalui ilmunya gitu. Nah, ini saya mau ke Mbak Kiki lagi. Mbak Kiki, kalau melihat ini ya sebenarnya kan sekarang kepengennya sedekah ini menjadi sebuah kebiasaan gitu ya Mbak ya. Kalau dari Mbak Kiki sendiri melihat tadi kan diposting melalui sosial media tujuannya supaya orang ini tertarik untuk bersedekah. Apakah sekarang ini sudah semakin banyak nih Mbak peminatnya memang orang yang mau bersedekah menitipkan sejumlah uang untuk bisa membantu sesama? Iya. Alhamdulillah dari hari ke hari dengan pesatnya perkembangan media sosial dan juga dengan tambah banyaknya relasi ya. Jadi saya itu hanya share di status atau di story WhatsApp ya atau di story media sosial lainnya. Nah, mereka yang inbox atau japri gitu. Dan Mbak ini siapa ya? Kayaknya apa yang saya bisa bantu? Kalau kita namanya menerima apapun kita terima gitu ya, tidak mengatakan nominal sekian-sekian. Dan alhamdulillah teman-teman kadang pas lihat saya, Mbak mau ditambahin nggak misalnya, saya kadang inisiatif sendiri kan, saya share untuk ini untuk si A, si B, si C gitu. Biasanya dapat kiriman juga dari teman-teman kan bahwa Mbak ini ada yang membutuhkan, Mbak ini anaknya putus sekolah, kasihan bapaknya begini-begini atau ibunya baru pergi kayak gitu. Terus ada lagi juga yang ini sakit seperti itu. Saya juga biasanya saya share berita itu ke teman-teman. Nanti ada aja yang hubungin saya, Mbak boleh nggak saya berbagi rezeki, atau Mbak saya ada sembako loh setiap Jumat boleh diambil di rumah. Nah saya langsung, yang saya prioritas pertama kali adalah yang sangat urgent membutuhkan. Tentunya orang-orang di sekeliling dulu. Habis di orang-orang sekeliling baru orang-orang yang agak jauh sedikit atau yang paling urgent. Jadi walaupun jauh tetap kita datangi. Nah, waktu sebelum pandemi kita udah jalanin itu, saya punya relawan namanya Kirana and Friend. Pas pandemi itu yang paling banyak kita ngerasa kedekatan emosional ya. Karena kami relawan bukan hanya relawan untuk sembako, tapi juga waktu itu relawan untuk mencarikan rumah sakit, mencarikan obat dan lain-lain. Dan itu kan penuh mengharu biru. Iya. Jadi pada saat itu saya juga bikin minuman herbal yang saya bagikan secara gratis. Awalnya karena saya ngerasa nggak ada kegiatan pada saat pandemi dan saya orang yang aktif, kenapa saya kayak pertama kali yang saya lakukan adalah membagi hand sanitizer, terus itu juga bikin masker dan lain-lain juga dibagikan, terus itu kita semprot gratis waktu itu di rumah-rumah. Nah dari situ ternyata teman-teman banyak melihat, Mbak ayo ikut action yang sama seperti itu. Dan akhirnya rumah kita dijadikan posko Mbak. Posko sembako yang kita berbagi, dan akhirnya karena orang melihat postingan kita, mereka juga berbondong-bondong ikut berbagi dan menjadi relawan pada saat itu. Masya Allah, dan solid sekali sampai saat ini teman-teman tetap membantu saya. Yang hebat itu kan orang-orang di belakang saya, bukan saya. Iya. Ya, saya tuh selalu ingin seperti mereka. Hebat sekali kalau sedekah nggak mikir-mikir lagi jor-joran gitu loh. Kok saya baru bisa di tahap ini, baru bisa di tahap menginfokan, menambahkan sedikit seperti itu. Tapi suatu saat saya selalu meminta sama Allah, semoga saya menjadi bagian dari yang bersedekah tanpa pikir panjang, bersedekah tanpa takut kurang kayak gitu, dan bersedekah setiap orang meminta Mbak.
Dan itu doa saya, ya Allah jadikan saya ini ahli ibadah, ahli sedekah. Karena saya ngerasa saya ini orang awam, Mbak. Saya lahir bukan dari keluarga ustadz, bukan dari keluarga alim ulama. Saya berhijrah juga waktu saya buka travel umroh seperti itu. Jadi banyak yang saya dapatkan pada saya berbagi. Saya tuh lebih banyak bersyukur, berterima kasih, tambah bahagia. Bahagia itu berlipat, Mbak, nggak bisa dirasain. Waktu memberikan sesuatu, mereka bilang terima kasih, mendoakan kita. Terus itu mereka, terus begitu besok-besoknya Allah ngijabah doa gitu. Satu hal, Mbak, saya tuh dulu pengen umrohin orang tua. Terus saya alhamdulillah Allah kasih suami saya tuh berkali-kali berangkat umroh. Padahal di rekening saya enggak ada uang, Mbak. Jadi saya bilang apakah ini the power of doa dari orang-orang yang kita bagikan sedekah. Terus yang kedua, alhamdulillah kami dikasih kesehatan, Mbak. Maksudnya enggak pernah ada sakit yang aneh-aneh. Saya pikir itu yang digaransi Allah buat saya. Dihindarkan dari bala dan musibah seperti itu. Dan kami juga sedekahnya jangka panjang, Mbak. Jadi misal ada contoh ya, ada satu yang kami bagikan hanya sembako. Pada saat itu mereka akan bercerita tentang anaknya, tentang lain-lain. Mbak, saya butuh operasi, saya butuh apa. Untung ada relasi, Mbak. Jadi relasi misalnya rekanan dokter, rumah sakit, dan lain-lain. Mereka yang membantu seperti itu. Jadi alhamdulillah sekali, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bantu, yang support Kirana dan Pak Najib juga, yang support Masjid Baitur Rahman. Semoga Allah yang membalas. Oke, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ini rasa syukur yang nggak pernah berhenti ya Pak ya, ketika niat baik kita ini juga didukung, disupport juga oleh orang-orang yang punya visi, misi dan tujuan yang sama seperti itu. Saya penasaran nih Pak Najib, ini kan kalau kita berbicara mengenai sedekah ya Pak, banyak orang yang punya pengalaman secara emosional, artinya ada yang tadinya mungkin mengalami kesulitan, punya suatu penyakit, dengan bersedekah disembuhkan Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Saya penasaran Pak Najib sampai secinta itu untuk mengkoordinir bersedekah ya Pak ya, itu pasti apakah punya cerita pribadi juga, apakah punya pengalaman juga seperti itu, tapi jangan dijawab dulu Pak Najib. Kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang Lifestyle. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle, dan hari ini saya mau berlanjut lagi nih ya dengan Pak Najib. Tadi kalau kita bercerita mengenai bersedekah ini kan pasti ada cerita-cerita yang menginspirasi, artinya Pak ya punya pengalaman personal yang kita tidak tahu nih, mungkin pernah dialami langsung juga oleh Pak Najib seperti itu. Bisa berbagi dengan kami Pak, dengan pemirsa di rumah nih yang menyaksikan hari ini, silakan. Ya sudah, alhamdulillah ya. Sebenarnya tidak boleh dikemukakan pengalaman itu, tapi ada beberapa yang menarik. Saya ketika 5 tahun yang lalu ada kekuatan spiritual saya ya, ada kekuatan spiritual, mungkin keinginan. Saya ingin minimal berzakat ya, berzakat 2,5% lah, atau berinfak setiap tahun itu 1 miliar. Itu opsi saya ya, apa spiritual saya. Mana mungkin kan rasanya. Tapi setelah dijalani, oh saya sekarang ini dengan kawan-kawan sudah berinfak untuk umat itu rata-rata 2 miliar setahun melalui pembangunan masjid. Artinya walaupun bukan uang kita, dengan mengorganize dari beberapa orang-orang yang dermawan, cita-cita itu tercapai. Jadi kita itu harus punya visi. Saya dulu punya visi harus, ya saya pernah ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah di tingkat kabupaten. Visi saya kan itulah, menggalakkan sedekah dan membangun masjid yang menjadi prototipe. Saya ingin masjid itu tempat wuduknya bersih, sound systemnya bagus, nyaman, imamnya hafiz semua, dan menjadi idolanya anak muda. Ternyata sekarang terwujud. Itu kebesaran Allah. Tapi tidak kita nikmati, karena balasan sedekah itu bukan untuk kita sendiri, tapi dinikmati oleh orang lain. Jadi terwujud. Saya pernah di tahun 1996 kecelakaan berat. Kecelakaan berat sekali, mobil saya itu terbalik, arahnya ke Palembang, dan rodanya ke atas 4. Alhamdulillah selamat. Apa yang dikemukakan oleh Dr. Romli itu menolong menghindari bencana itu termasuk. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang ini Allah menolong kita. Apa keinginan baik kita terwujud, sebenarnya banyak. Saya tak pantas mengungkapkan. Padahal saya pernah menyupir mobil berjarak 10 km sambil ngantuk, akhirnya selamat. Saya melihat di situ di pinggir jalan tuh, wah hebat sekali di jalan ini semuanya dibangun taman. Saya melintas taman itu. Setelah saya pikir besoknya saya sudah nyetir dalam keadaan ngantuk bersama keluarga sepanjang 10 km. Itu pertolongan, mungkin salah satu pertolongan. Masya Allah. Jadi dari pertolongan dari Allah yang awalnya memang karena tadi ya Pak ya, niat kita yang baik gitu ya. Insya Allah dilindungi oleh Allah, dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk pemirsa di rumah yang punya niat yang baik, punya tujuan yang baik untuk bersedekah, itu juga insya Allah akan Allah dengar doa-doanya. Nah ini kalau ke Mbak Kiki ya, Mbak Kiki ini kan memfasilitasi ya, artinya juga membantu, mengkoordinir juga seperti itu ya, sedekah atau infak dari saudara-saudara kita gitu. Karena saya penasaran, ini pasti ada juga pengalaman-pengalaman yang menyentuh hati nih. Tapi sebelum Mbak Kiki jawab, kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, Bincang Lifestyle. Bincang Lifestyle, Mbak. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Rani di Palembang. Ibu Rani, silakan Ibu Rani pertanyaannya. Bagus sekali temanya Mbak, indahnya bersedekah. Mau nanya sama Mbak Kiki dan Pak Najib, bagaimana memotivasi Mbak Kiki atau Pak Najib bukan saja orang-orang yang berada, yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, tapi bagaimana memotivasi yang menengah dan menengah ke bawah juga, supaya mereka pun merasa bukan saja itu kewajiban, tetapi paling tidak itu menjalankan salah satu perintah agama. Dan juga terutama untuk anak-anak dari lingkungan keluarga, sekolah, dan yang lebih tinggi lagi. Karena saat kita memberi,
Tuhan tidak membalasnya dengan apa yang kita beri, tapi entah itu kesehatan, kepintaran yang di keluarga kita pun Tuhan sediakan saat kita memberi. Apalagi seperti Pak Najib bilang tadi, saat memberi kesehatan yang sakit pun disembuhkan. Nah itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rani di Palembang ya. Iya Ibu Rani. Boleh nih Pak Najib silakan dijawab dulu Pak. Terima kasih Mbak Rani. Contoh di Masjid Baitur Rahman, kita bersama Mbak Kiki mengajak para UMKM. Kita menyediakan fasilitas. Orang bilang bayar berapa Pak Najib? Nggak usah bayar. Kita menyediakan. Orang mau pelatihan-pelatihan ada berapa bayar, kita nggak usah bayar. Dan uniknya ketika kita menyediakan fasilitas itu 2-3 hari datang orang berinfak 20 juta. Coba kalau kita minta biaya cuman dapat 1 juta 2 juta. Dan di situ ada pengajian Mbak Kiki untuk memotivasi orang ini berinfak, tapi sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan kemampuannya, ada yang berinfak empek-empek, ada yang berinfak sekarang kurma. Kita ajak pengajian Iqra itu contohnya. Gratis. Akhirnya banyak berkumpul. Mereka membantu minimal pada waktu bekerja mereka membantu kita. Anak-anak sekarang, anak-anak yang sholat di Masjid Baitur Rahman itu ada 200 orang. Anak sekolah. Ya mereka senang. Ya insya Allah lah memang menularkan sesuatu itu kan dalam pengembangan kualitas manusia, sumber daya manusia kan tidak secepat itu. Mungkin nanti suatu saat ya menjadi pejabat. Saya juga dari kelompok marginal dulu kalau mau dipikir tidak mungkin lah, tapi dengan contoh dari orang tua, contoh dari tetangga, sudah dewasa ini banyak mengikuti taklim, akhirnya rezeki itu. Nah yang kebanyakan ini orang itu bersedekah itu yang bukan bagus, sisa. Jadi bersedekah dengan Allah dengan sisa, nanti Allah memberikan sisa juga. Jadi harus didahulukan seperti itu ya Pak ya, supaya kita juga insya Allah ini mendapatkan yang utama juga gitu ya. Nah kalau dari Mbak Kiki silakan ingin menambahkan juga ini Mbak. Jadi Mbak Rani terima kasih banyak pertanyaan yang bagus, karena saya kebetulan bergelut di situ. Jadi lingkungan saya itu menengah ke bawah, bukan menengah ke atas ya. Dan saya menularkan kebiasaan berbagi. Jadi kalau untuk anak-anak nih, anak-anak biasanya saya kasih nih uang. Misal ada orang yang memang pantas kita beri. Nak tolong dikasih ke si A, si B, si C gitu. Mereka ikut, mereka seneng gitu, mereka bahagia. Nah ini menanamkan rasa kecintaan untuk bersedekah. Karena saya waktu kecil juga diajarin papa sama mama saya begitu. Misalnya lebaran, anggaplah ya, kalau dulu kan yang lebaran, rame tuh, dikasih tuh uang. Nah yang dikasih itu sama memang orang-orang yang kurang mampu. Jadi mereka biasanya sampai sekarang sih kebiasaan nular nih ke ponakan saya Habibi. Jadi setiap dari kecil kita sudah biasakan mereka memberikan sedekah. Jadi datang tuh antri ke rumah. Nah kita yang kecil itu kita biasakan sedekah. Tetangga kanan kiri juga. Walaupun mereka kesulitan, kita coba ngajarin mereka sedekah. Uang ini harus diberikan sama yang kurang mampu dibanding kalian. Nah terus apa? Niatnya apa nih? Saya bilang kayak gitu. Pengennya gini-gini. Ya doa ya, semoga Allah mengijabah. Saya bilang gitu. Nah untuk teman-teman juga, saya paham banget posisi di Mbak Rani itu ada di saya juga. Sedekah itu memang berat sekali kalau terpaksa. Tapi kalau kita tahu, memang gini ya kata Pak Najib tadi, ganjarannya itu tidak langsung. Nah pada saat ganjaran tidak langsung, misal nih kita beli A dapatnya B, atau kita pengen sesuatu beli makanan uangnya sekian dapatnya ini, itu ganjarannya langsung. Tapi kalau sedekah nih ganjarannya kita nggak ngerasain langsung, karena rewardnya bukan dari materi seperti itu, tapi kebahagiaan batin ya. Kalau kekayaan tuh nggak akan selesai kita bilang kekayaan, karena di atas langit ada langit. Tapi kalau kita berpuas diri, insya Allah kita bersyukur, itu rezeki kita akan ditambah. Nah untuk yang kawan-kawan yang memang agak sedikit katanya tadi menengah ke bawah harus bersedekah, sama saja di awalnya dirangkul diajak, kita contohkan dulu, kalau saya biasa saya bikin list, kita mau bikin kegiatan apa nih, oke kita list ya, oke. Minimal tenaga ya. Iya, yang nggak bisa datang ayo nggak apa-apa, kadang saya menitipkan sesuatu, Mbak tolong dimasakin ya. Otomatis dia bersedekah tenaga, terus ada yang kurang-kurang bumbu, anggaplah bersedekah garam aja. Pernah cerita ke Aditya Prayoga ya, itu ahli sedekah dari Palembang yang di Jakarta. 2 kali ke Palembang pasti kita. Punya rumah makan, setiap hari beliau memberikan 1.500 sampai 3.000 nasi bungkus buat bersedekah. Nah itu
itu dia bilang awalnya dia mau bersedekah untuk seluruh anak panti asuhan. Tapi dia nggak punya duit, cuman punya duit 10.000. Dia sedekah garam. Katanya garam ini bisa untuk memberikan rasa pada makanan yang dimakan, lauk pauknya. Dan seluruh anak panti asuhan itu merasakan garam itu. Doain saya hari ini bisa bersedekah garam, besok semoga bisa saya bersedekah sembako dan seterusnya. Akhirnya beliau udah bisa bangun masjid dan itu memotivasi saya juga bagaimana caranya kami bisa seperti itu. Dan selanjutnya pada saat tadi rezeki umroh itu saya bilang, saya tuh selalu dapat rezeki umroh tuh gratis loh Mbak. Memang saya ngurus travel umroh, tapi saya nggak sehebat teman-teman yang sudah punya travel umroh besar kan. Karena saya juga pengennya itu ibadah. Nah, dan Allah selalu memudahkan saya berangkat berkali-kali, yang ajak orang tua, ajak suami juga. Itu doa teman-teman, doa orang yang kita bantu. Padahal kadang kita hanya perpanjangan tangan seperti itu. Dan begitu setiap Jumat saya di Arab Saudi, saya bilang ini ada yang nggak yang mau sedekah Jumat atau sedekah Al-Quran. Masya Allah Mbak, itu rekening tuh hanya Tuhan yang tahu. Dan itu benar-benar langsung kita belikan, kita belanjakan, kita posting nominalnya, kita kurskan uang realnya ke rupiahnya begitu berapa. Dan biasanya ada selisih-selisih itu pasti kita tambahin insya Allah. Dan teman-teman tuh selalu bilang, Mbak dalam hitungan detik ya, kami tuh baru sudah transfer langsung dapat job banyak. Dapat pesanan banyak, karena rata-rata teman UMKM kan, langsung dapat job banyak, dapat ini banyak. Terus Mbak anak saya ini sakit, atau Mbak saya lagi ada masalah sama suami, atau saya terbelit hutang. Saya bilang, saya tuh pernah diajarkan sedekah ekstrim Mbak. Saya dan suami sering menerapkan itu. Kan kita itu kan orang event ya, rezekinya tuh kan rezeki macan ya, nggak ada gaji bulanan. Nah saya bilang kalau udah uang di rekening habis misalnya tinggal 500.000, saya bilang semuanya sedekahkan. Yang penting ada beras di rumah sama untuk makan berapa hari, saya bilang udah sedekahkan aja. Sedekah ekstrim itu Mbak balasannya Masya Allah. Langsung berlipat-lipat. Luar biasa. Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya ya Mbak ya. Ini bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan perasaan itu ya. Ketika kita mungkin dalam kondisi yang secara ekonomi juga tidak baik, sedang tidak baik-baik saja, tapi kita tetap berusaha dan mengutamakan bersedekah. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Bincang Lifestyle. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle. Saya akan lanjut ke Mbak Kiki ya. Mbak Kiki ini gimana ini Mbak ya untuk menumbuhkan rasa tadi ya kita harus percaya gitu ya bahwa meskipun kita rezekinya sedang terbatas, tapi ya namanya keberkahan dari Allah ya, mukjizat dari Allah itu tidak terbatas. Tadi salah satunya melalui sedekah ekstrim yang Mbak lakukan gitu. Boleh diceritakan ini Mbak? Ya, jadi kalau kita sudah percaya janji Allah itu pasti, insya Allah kita nggak akan ragu-ragu ya. Saya sudah berapa kali melakukan sedekah ekstrim itu. Pada saat saya kena tipu pernah saya 2 kali. Terus yang terakhir kali pada saat kami pandemi itu kan kita jemaah nggak berangkat. Tiket pesawat udah kita beli waktu itu promo itu dimundur akhirnya hangus. Ada banyak jemaah yang harus kita tanggung pada saat itu. Saya bilang sama suami udah bismillah saja, gimana caranya jemaah ini berangkat. Nah waktu itu kan ada tambahan lagi kan, jadi waktu setelah pandemi harga umroh itu naik kan. Naik, betul. Nah kami itu karena jemaah kami tuh ada yang diumrohkan kayak marbot pada saat itu, ada yang diumrohkan anaknya udah nabung pada saat itu. Saya tuh nggak tega gitu loh minta tambahan gitu. Ada juga yang bekas kena tipu kayak gitu. Terus beralih ke saya, kok nggak berangkat lagi karena pandemi. Tapi kadarullah itu semua kan Allah menunda untuk memberikan kebahagiaan yang lebih. Saya bilang sama teman-teman saya, tolong bantu doakan saya untuk nyelesain ini semua. Tapi mereka tuh nggak menuntut apapun karena memang tahu masalah ini kan masalah semua ya, masalah internasional. Nah pada saat saya bilang sama suami, ayo kita sedekah ekstrim aja. Gimana caranya uang ini berlipat? Minta rezeki sama Allah. Alhamdulillah Mbak. Jadi yang mereka bilang nanti aja Mbak, kami nggak ada tambahan. Udah saya tambahin, saya bilang. Kami tambahinnya. Jadi satu orang itu bisa 10 juta lebih waktu itu kita nambahin kan. Masya Allah, Allah maha baik Mbak. Semuanya berangkat termasuk saya lagi berangkat sama suami. Alhamdulillah. Makanya saya bilang itu kenapa Allah tuh baik banget ya. Yang penting kita tuh yakin, percaya dan kita action Mbak. Jadi kebanyakan orang kan bilang pengen ini, pengen itu tapi mereka nggak action. Nah gimana caranya kita action? Yang pertama memudahkan urusan orang lain apapun itu. Sedekah itu nggak harus uang ya. Memudahkan urusan orang lain, misal orang yang bertanya minta tolong apa kita bantu selagi kita bisa, itu mudah banget. Saya ngerasa Mbak, apa yang saya lakukan sekarang, relasi saya sekarang itu efek dari kita memudahkan orang lain terdahulu. Makanya kalau rezeki itu nggak dicari, mereka menawarkan terus ada aja, Mbak ada kerjaan ini, saya tuh nggak pernah bahas nominal. Tapi Allah selalu kasih lebih dari ekspektasi saya. Sama juga ketemu orang apapun itu saya nggak pernah bahas nominal. Karena saya yakin kalau nggak ada rezeki dari sini, Allah akan mengganti dengan yang lebih besar atau menundanya. Baik. Oke, jadi seperti artinya itu. Memang berserah kepada Allah gitu ya, tidak perlu khawatir, menghapuskan rasa khawatir karena kalau kita percaya insya Allah pasti Allah akan selalu ada untuk membantu gitu kan. Nah ini saya akan beralih ke Pak Najid. Pak Najid, untuk bisa bersedekah ini harus punya niat. Artinya seseorang ini bukan hanya yang mengeluarkan sejumlah uang atau mengeluarkan sejumlah bantuan gitu ya, tapi memang harus punya niat dan bagaimana caranya supaya sedekah ini menjadi sebuah kebiasaan gitu Pak. Nah gini gimana ya Pak, kira-kira kalau untuk pemirsa di rumah ini ingin menumbuhkan rasa mau bersedekah dan menjadi sebuah kebiasaan atau lifestyle-nya gitu, silakan. Baik Mbak Caca dan pemirsa sekalian. Saya kira tadi ya tetap berdasarkan bahwa kita dahulunya senang, sampai sekarang juga kalau orang berbuat baik pada kita tuh senang. Oleh karena kita harus berbuat baik kepada orang lain juga. Jadi bagi yang punya penghasilan tetap, saya kira yang utama sisihkan dulu zakat 2,5%. Nanti kalau ada kelebihan akumulasi setahun, dan kita juga di samping zakat itu tetap berinfak, memberi tips. Itu sedekah, kita niatkan sedekah. Misalnya kita ngangkut barang ya, tarifnya biasa 5.000, jadi kita ini uang 20.000, yang lainnya itu bisa zakat tapi selebihnya sebagai infak sedekah. Jadi kita harus memberi sesuatu pada orang itu lebih, jangan menawar. Membeli barang pada orang-orang yang kehidupannya susah, pedagang nggak usah tawar. Kebiasaan ibu-ibu sering menawar. Nggak usah. Saya pernah merasakan memberi beberapa, saya coba ya, memberi sedekah di atas yang dia harapkan. Dia berteriak, ya, menangis, ya Allah ya Tuhan terima kasih. Iya luar biasa cari. Kita nggak usah beri tip pada orang yang kita kenal, kita bisa keluar kota, pada supir. Wah itu merasakan kebahagiaan. Saya merasakan kebahagiaan sekarang ini ketika Masjid Baitur Rahman, banyak anak
bersolat di situ. Ketika mendengar amin, amin. Maka saya Jumat itu sayang kalau pergi ke masjid lain. Saya tidak mendengarkan suara amin yang gemuruh. Baik. Di sini gemuruh. Jadi banyak sekali pengalaman kita. Tadi dikatakan memudahkan urusan orang. Saya ketika di pemerintah tidak pernah saya birokrasi. Siapapun datang saya hubungkan. Alhamdulillah dengan itu kita bisa datang ke beberapa negara tanpa mengeluarkan uang, bahkan dapat SPJ ya. Oke. Jadi mudahkanlah urusan orang, ilmu kita berikan, apa waktu kita curahkan, biar Allah yang menilai. Manfaat lain saya kira banyak. Jadi memberilah sesuatu itu dengan merasakan kita senang diberi. Iya. Tangan di atas lebih baik tangan, walaupun sedikit tapi istiqomah. Walaupun mungkin 5.000 sehari, 5.000 sehari istiqomah. Tapi tidak usah kita sembunyikan saja kebaikan itu, tidak usah diceritakan. Betul, saja, disembunyikan tidak usah diceritakan, Ya. yang penting hanya kita dan Allah yang Allah tahu yang ya tahu, Pak ya gitu. Nah ini saya mau ke Mbak Kiki lagi. Mbak Kiki, kalau kita berbicara mengenai sedekah ini kan ya tadi untuk membangun menjadi sebuah kebiasaan. Karena memang sebenarnya Allah tidak mewajibkan kita untuk bersedekah, tapi Allah paling suka melihat betul. makhluknya, melihat ciptaannya ini yang mau bersedekah gitu. Nah kira-kira sebenarnya untuk mengawali gitu kan ya, kita yang tadinya mungkin sedekahnya mungkin jarang-jarang sebulan sekali, ini bisa jadi rutin. Ini sebenarnya apa nih Mbak yang harus dilakukan oleh kita? Ya. Sebenarnya makin banyak rasa syukur itu makin banyak kita berbagi Mbak. Jadi makin kita bersyukur, kita lihat orang yang kurang beruntung saya kadang lagi makan pun, saya lagi makan ada yang lewat misal yang di jalan ya, saya panggil. Suami saya tahu banget tuh saya. Pak ayo kita makan. Saya tuh, Bapak udah makan belum? Ayo duduk sini kita makan. Tapi rata-rata mereka nggak mau kan duduk sama kita. Udah Mbak bungkus saja. Pak kenapa di sini? Saya juga ngelihat mereka itu pengemis benar atau memang mereka modus. tuh ada urgennya gitu, modus. Jadi kalau memang mereka memang ada urgen, biasanya saya lebih care. Tapi kalau pengemis yang adalah ya beberapa lah, saya enggak mau sebut profesi mereka ya. Cuman ada yang modus mengganggu saja, saya juga kurang nyaman. Tapi pernah dibilang ke Ustadz, kita itu memang sedekah harus memilih. Karena apa yang mereka makan itu akan menjadi pahala buat kita. Nah, jadi kalau kita juga bersedekah kayak misal sama anak-anak hafiz ya, anak-anak atau yang dari masjid juga mereka sholat beribadah, ya lebih bagus lagi. Bukan berarti kita tidak boleh bersedekah sama yang kurang beruntung, tapi yang rajin beribadah saya rasa lebih bagus lagi. Dan saya pernah membaca quote pada saat itu yang akan menjadi inspirasi saya sampai sekarang, Mbak. Dulu waktu tamat sekolah saya pernah baca buku. Dia bilang gini, Dale Carnegie, saya akan melewati jalan ini hanya sekali. Jadi apapun perbuatan baik yang dapat saya lakukan hari ini, jangan biarkan saya menunda atau mengabaikannya. Karena mungkin saya tidak akan melewati jalan ini lagi. Nah jadi setiap saya bertemu orang atau melakukan sesuatu, saya akan ingat quote itu, bahwa saya akan melakukan ini hanya sekali, belum tentu saya lewat lagi jalan ini. Seperti itu, dan itu selalu berulang-ulang terngiang-ngiang di saya. Dan yang kedua adalah karena saya merasa reward dari Allah itu sungguh Masya Allah. Mendapatkan pasangan yang baik, kehidupan yang baik, relasi yang baik, teman-teman yang baik, itu adalah reward dari kita bersedekah. Selanjutnya untuk pahala biarlah Allah yang menimbang. Ya, seperti itu. Jadi artinya karena kita tadi sudah punya kebesaran hati untuk mau berbagi seperti itu ya Mbak ya Allah memberikan tadi garansi. Betul. Seperti itu yang Mbak Kiki sampaikan ya, bahwa memang ketika kita mau berbagi Allah akan memberikan kebaikan yang berlipat ganda dari apa yang telah kita berikan gitu kan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ingat harus punya niat yang tulus, punya niat yang ikhlas supaya memang Allah melihat kita mau bersedekah ini dari hati. Sekali lagi terima kasih Mbak Kiki dan juga Pak Najib telah bergabung bersama kami di Bincang Lifestyle kali ini. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah. Sehat selalu, sampai jumpa lain waktu. Semoga kita bisa jumpa lagi ya dengan tema-tema menarik lainnya. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan tema kita hari ini, yaitu indahnya bersedekah. Semoga menginspirasi, dan akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.